Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayah sehingga pada siang berbahagia ini kita masih berada suatu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Dan insya Allah alhamdulillah kita hari ini sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian salawat beriring salam mari kita sampaikan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau di yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa ala ali. Hadirin sidang jemaah rahmatullah, adapun judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini yaitu mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahmatullah, di dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini, di mana bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam khutbah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas dapat kita ambil suatu pengertian bahwasanya tujuan kita berpuasa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, berarti kalau kita patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti ini. Sedangkan orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dapat dikatakan suatu ujian bagi kita. Sejauh mana kita mempunyai kesadaran penuh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan suatu jaminan bagi orang-orang yang berpuasa yang didasari dari keimanan menghadapi Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ancaman bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak didasari dengan keimanan, puasa karena terpaksa, puasa karena malu, puasa karena ikut-ikutan, maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-aqsa wal ju." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa dan hadirin sidang rahimahullah. Sebulan penuh kita berpuasa sampai hari ini, melatih diri membina takwa. Kini kita kibarkan bendera kemenangan esok hari. Sebulan penuh kita menahan lapar dan dahaga, bukan disebabkan ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi semata-mata kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan kita kembali kepada manusia yang bersih, kembali bagaikan kita dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak mempunyai dosa. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini. Kemudian kita bersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita meneliti lebih dalam lagi, maka zakat fitrah merupakan suatu penentu diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shawmi syahr Ramadan wa 'alakum bainas sama'i wal ardh wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan dilangsungkan kehadiran Allah sehingga ia mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita pahami dengan ayat di atas tadi, maka zakat fitrah suatu kewajiban kita sebagai pembersih semua ibadah puasa Ramadan kita. Oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mulia sekali. Manusia yang beriman, manusia yang mau melihat ke belakang sejenak, ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita tidak membawa apa-apa. Lalu dengan izin Allah, ada di antara kita semuanya menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang mampu, menjadi orang-orang yang beriman, maka keluarkanlah sebahagian rezeki kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, dan alhamdulillah zakat fitrah sudah dibagikan. Namun masih ada bagi siapa-siapa yang akan ada zakat fitrah, maka silakan nanti malam masih terbuka karena masih ada bagian-bagian yang akan disalurkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah yang akan mendapatkan berhak mustahak mendapat zakat fitrah? Buka surat At-Taubah ayat 60 yang artinya fakir, miskin, ambil zakat, mu'alaf untuk menunaikan harta sahaya, orang yang berhutang fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang artinya orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan ke jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka azab yang pedih. Jadi ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Untuk sebagai pembersih kita, ancamannya adalah azab yang akan datang.
Oleh sebab itu hadirin sidang dimatakan Allah, di dalam Islam orang yang menerima zakat itulah mustahik, dan orang yang wajib menerima zakat itulah muzaki. Kalau seorang menerima zakat karena dia miskin, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Tetapi jika ia menerima zakat, kemudian ia mempunyai harta, mempunyai emas, cukup ekonomi, ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Masih banyak saudara-saudara kita menerima zakat tidak mau berzakat, padahal hasil dari zakat itu bisa untuk berzakat. Ini kita harus pahami. Janda tidak berhak menerima zakat kecuali janda itu miskin, fakir. Dalam surat Taubah tidak tercantum yatim, tidak tercantum itu janda. Yang tercantum itu fakir, miskin, orang-orang yang kebutuhannya kurang, orang-orang yang berhutang, itulah wajib kita santuni untuk diberikan zakat fitrah. Oleh sebab itu hadirin sidang rahmatullah, yang terakhir sebagai penutup, Ramadan akan meninggalkan kita hari ini terakhir. Mungkin kita sudah mempunyai bekal. Sebulan penuh kita berusaha istiqomah, sholat 5 waktu sehari semalam. Insya Allah setelah Ramadan bisa kita tingkatkan sholat itu. Selama bulan Ramadan kita istiqomah sholat berjamaah. Setelah Ramadan kita bisa tingkatkan sholat jamaah. Selama bulan Ramadan kita berusaha meninggalkan sifat yang tidak baik, egoisme, sombong, hasud, dama, pikir pedih dan sebagainya. Setelah Ramadan kita tinggalkan sifat itu jauh-jauh. Sepanjang bulan Ramadan kita senang beribadah Al-Quran, baca Quran. Setelah Ramadan kita bisa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin sidang yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan tinggalkan kita bersama. Namun Ramadan masih tetap bertemu dengan kita. Tahun yang akan datang Ramadan kembali, tetapi kita belum tentu bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Kesempatan kita di Ramadan tahun ini, umur kita sudah berapa? Sudah banyak saudara-saudara kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak bisa bertemu Ramadan tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih suatu panjang umur sampai sekarang ini, sehingga kita bisa menuntaskan, menyelesaikan puasa Ramadan genap 30 hari lagi. Dan insya Allah besok kita itulah kita katakan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dapat kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah berjuang sebulan penuh, kita berpuasa, maka itu ucapkanlah besok minal aidin wal faidin, mohon maaf yang minta. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kita semuanya. Mari kita bersatu, jangan kita kotori Ramadan ini dengan hal-hal yang bisa merusak dari pahala puasa Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya berikan suatu kesehatan, kekuatan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat kita semuanya. Amin ya Allah. Barakallah.